Sore teman-teman semua, kembali kita kumpul bareng di sini untuk ngobrolin satu topik, melanjutkan topik diskusi kita 2 minggu yang lalu, yaitu tentang pilih jurusan. Nah, malam ini saya ditemani oleh Ferin, remaja yang ada di kelas berapa, Ferin? Kelas Sekarang 12. Kelas 12, berarti memang sebentar lagi mau pilih jurusan. Selain Ferin, Kak Kevin, Kak Hedi boleh perkenalkan diri, mungkin dulu sekolah di mana, lalu kuliah di mana, dan sekarang kerja apa? Kalau saya dulu itu pas SMA sekolahnya di sekolah Kristen Calvin, baru mulai pikirin sosiologinya di kelas 12. Setelah itu memilih jurusan sosiologi di Universitas Indonesia. Ya, halo teman-teman semua. Aku satu alma mater sama Kevin di sini. Jadi sama-sama di sekolah Kristen Calvin. Kemudian S1 sosiologi di UI, S2 ambil development studies di Belanda. Dan sekarang bekerja di NGO, non-governmental organization, atau biasanya organisasi kemanusiaan gitu ya. Jadi sebagai pekerja sosial lah. Gitu. Nah, kalau Kevin kayaknya bukan di bidang yang langsung begitu ya, tapi lebih ke akademisi ya. Ya, kalau saya lebih ke akademisi, lebih jadi scholar ya. Scholar ya. Dulu S2-nya di mana ya? Waktu itu di Leeds, UK. UK. Ambil sosiologi juga. Terus setelah itu balik ke Indonesia ngajar di sekolah Kristen Calvin, lalu sambil part time di berbagai institusi pendidikan universitas ya. Di mana aja tuh? Satu di CIT, satu lagi di UI. Kenapa sih Koko sama Cici mau masuk sosiologi gitu? Gitu ya. By the way, sosiologi pilihan pertama bukan ya buat kalian? Iya. Iya, pilihan pertama itu. Oke. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Itu kelas 11 sama sekali belum kepikiran mau ambil sosiologi. Lebih banyak mikirnya psikologi kan. Kan awalnya mikir kalau mau ngertiin manusia, ya ngertiinnya jiwa manusianya. Jadi kalau ngertiin jiwa manusianya pasti ngerti manusia-manusia yang lain kan. Nah, habis itu setelah saya mencoba untuk menimbangkan antara psikologi dan sosiologi, membuka kurikulumnya, beberapa tulisan-tulisan psikologi, sosiologi, ternyata memang lebih cocoknya ke sosiologi. Karena kalau psikologi itu fokus hanya si individunya saja kan. Jadi kayak keseimbangan psikis, happy, senang, kurang happy atau gimana, sehingga melahirkan individu-individu tertentu gitu. Tetapi kalau sosiologi bukan hanya tentang si individu, yang which is saya sukanya yang kayak gitu. Yang lebih banyak membahas tentang gimana sih manusia itu berelasi secara personal, lalu bagaimana manusia itu hidup dalam masyarakat dari yang levelnya mikro banget, yaitu di dalam keluarga, sampai ke level makro, yaitu di tatanan negara, tatanan ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi karena itu saya mikirnya ke sosiologi. Oke, jadi pengen tahu manusia tuh kayak apa gitu ya, dan juga bukan manusia secara individu tapi secara komunitas dalam relasi gitu ya. Betul, betul. Oke. Kalau Hedi? Ini kayaknya Ko Iva menyaksikan pergumulanku mengambil sosiologi. Karena dulu dulu pasti yang sosiologi kan nggak familiar ya. Jadi pas mau ambil sosiologi, mau makan apa kamu gitu langsung kan. Siapa yang tanya gitu? Mama. Jadi mau kerja apa dan sebagainya. Cuman memang saat itu belum terlalu clear sebenarnya memang sosiologi itu belajarnya apa, nanti jadi apa. Tapi yang aku pikirkan saat itu adalah aku suka sama manusia gitu ya. Terus aku orangnya suka banyak hal, jadi suka budaya, suka politik, suka isu-isu banyak lah gitu. Dan kayaknya setelah menimbang-nimbang, sosiologi ini jadi ilmu yang cukup luas gitu, mencangkup banyak hal. Kemudian kayaknya bisa membuka pintu ke banyak pilihan profesi yang aku belum tahu saat itu. Maksudnya aku belum yakin nih aku mau jadi policy maker kah, mampukah aku, nggak tahu. Mungkin jadi guru ya bisa juga gitu kan. Jadi praktisi kayaknya bisa juga lewat sosiologi. Jadi ya udah akhirnya aku pilih sosiologi. Oke, jadi kalau nggak salah waktu itu kamu juga pikirin psikologi juga kan ya? Saya kayak Kevin juga ya. Berarti psikologi sama sosiologi juga in a sense ada hubungannya tapi beda kali ya. Sebenarnya tuh emang apa aja sih yang dipelajari di sosiologi, terus apa bedanya sama ilmu-ilmu lain? Ada juga antropologi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tuh bedanya tuh apa gitu? Coba silakan Hedi giliranmu. Kalau cocok logi mirip.
Iya, jadi gimana ya, sosiologi itu belajar suatu fenomena masyarakat itu kenapa bisa terjadi dan kaitannya dengan berbagai institusi. Jadi aku biasa tuh jelasin ke orang gitu ya, kalau misalnya kayak dokter nih, kamu sakit ke dokter kan, terus ada gejala-gejalanya, terus nanti ditanya, oh yang sakit sebelah mana, terus nanti dokternya mulai menganalisa gitu kan, oh organ ini yang sakit gitu, oh karena ini, oh jadi penyebabnya ini, jadi obatnya ini. Nah sosiologi itu juga ilmu yang lahir karena dia itu punya kerinduan untuk mengerti masyarakat atau manusia secara objektif atau secara saintifik. Jadi dengan riset, dengan metode sampai ketemu nih misalnya ada satu masalah sosial dalam masyarakat gitu ya, penyakit masyarakat gitu. Nanti dilihat gitu, oh institusi pendidikan seperti apa, institusi keluarga seperti apa, kok bisa ini terjadi dan kaitannya seperti apa. Nah nanti dari situ kelihatan pola-polanya, nanti baru pikirkan solusinya satu persatu. Itu simpelnya kayak gitu sih. Dan berbeda makanya dengan psikologi, mungkin tadi Kevin udah sebut juga, kalau psikologi lebih ke individu gitu. Jadi misalnya dia mengalami emosi apa, terus penyebabnya apa, itu mungkin maksimal di level keluarga gitu ya. Oh dulu pas kecil seperti apa, tapi kan nggak terlalu melihat ke relasi antar institusi kayak gitu sih. Jadi kalau sosiologi lebih kayak itu. Mungkin kalau dosen saya waktu itu pernah jelasin ya, ada segitiga masyarakat. Nah segitiga masyarakatnya itu apa? Yaitu state, market, and society. Yaitu negara, pasar, dan masyarakat. Jadi sosiologi itu belajar negara, hukum, pasar, ekonomi, sama masyarakatnya, kultur. Kultur kalau versi perorangan namanya psikologi. Kalau versi masyarakatnya namanya kultur kan. Jadi kayak sosiologi itu mencoba untuk menjuggle ya. Dia mencoba untuk juggling 3 ilmu sekaligus dalam sebuah kesatuan tentang negara, hukum, pasar, ekonomi, masyarakat, kultural. Nah, tapi perlu dicatat juga teman-teman kalau mau masuk sosiologi itu pasti dapat statistik. Jadi belajar apa sih sosiologi? Ya belajar psikologi, belajar kultur, belajar budaya. Tapi pasti ada statistiknya. Jadi jangan sampai mengira bahwa dengan masuk sosiologi itu bebas dari matematika. Karena akan muncul lagi statistik di dalam waktu sekitar 2-3 semester ya. 1,5 tahun belajar dengan angka. Jadi kalau yang mikir dari jurusan IPS terus ke sosiologi nggak ketemu matematika, ternyata nggak juga ya. Oh iya pasti ketemu lagi. Nah berarti sebaliknya kalau orang dari SMA-nya IPA begitu ya, masuk ke sosiologi juga mungkin masih oke kali ya? Masih oke dan biasanya lebih kuat di bidang statistika. Nanti tinggal diperkuat saja di bagian teori, yaitu berpikir abstrak. Tapi apakah kemudian yang SMA-nya IPS gitu mendapatkan keuntungan ketika masuk sosiologi? Sama gak sih pelajaran sosiologi di SMA dengan di kuliah? Kayaknya itu lo yang jawab deh. Kayaknya itu lo yang jawab deh. Pertanyaannya. Sebenarnya ini tergantung sekolahnya juga ya, mengajarkan sosiologi itu seperti apa. Tapi memang waktu dari SMA ke kuliah berasa beda juga sih. Walaupun nggak sampai beda gimana. Karena di SMA itu kan kita fokusnya kayak UN ya, ngafalin gitu jawaban-jawaban sosiologi. Terus nggak dapet logiknya gitu loh, nggak dapet apa sih sosiologi itu, struktur besarnya, kacamata besarnya itu apa gitu. Nah sedangkan di kuliah nanti kita baru kenal sosiologi secara utuh gitu, dan baru ngerti oh sosiologi itu kayak gini gitu. Ada teorinya, ada metode-metodenya, terus ada juga yang lebih praktisnya kayak gitu ya sosiologi. Jadi baru ngeh banget pas lagi kuliah. Nah ada keuntungan nggak orang yang ambil IPS? Ada sih pastinya kan, udah lebih familiar sama isu-isu sosial, terus kayak beberapa konsep-konsep, istilah-istilah yang ada di pelajaran sosiologi SMA itu akan keluar lagi di kuliah. Tapi baru nanti ngeh, oh ini tuh gini, itu mungkin pas kuliah gitu ya. Mungkin contoh soalnya ya, kalau di SMA biasanya kan kita dapat tuh contoh-contoh soal di akhir suatu bab. Jelaskan apa itu persatuan masyarakat berdasarkan persamaan. Kata si Durkheim bilangnya apa? Kita langsung tembak solidaritas, misalnya solidaritas mekanik gitu. Nah kita di SMA cuma suruh hafalin solidaritas mekanik terus sebutin konsepnya pas di akhir kan. Tapi pas masuk kuliah itu pertanyaannya beda. Bisa pertanyaannya kayak gini, semuanya adalah esai tanpa PG.
ditanyakan kenapa solidaritas mekanik itu berfungsi di tengah masyarakat pedesaan bukan perkotaan. Nah di situ orang harus mikir kan, wah ternyata pertanyaannya itu bukan hanya untuk hafalin konsep, tapi harus menjelaskan, menceritakan ulang kenapa seperti itu gitu sih. Dan mungkin ini ya yang di di kuliah itu baru aku ngeh gitu sosiologi itu apa. Ada kayak dua quotes keren lah tentang sosiologi gitu. Sosiologi itu ibarat superpower nih. Kalau ibarat superpower ya, itu kayak kita punya kacamata X-ray yang bisa melihat apa yang tidak terlihat. Jadi banyak hal yang kita tuh terima take it for granted gitu. Jadi masyarakat ya kita sehari-hari seperti biasa, tapi kita sosiolog itu bisa melihat di balik itu sebenarnya ada apa. Misalnya contoh nih, Ferin tadi kesini pilih baju, pilih sendiri nggak? Iya. Yakin pilih sendiri? Yakin. Nggak kenapa nggak misalnya pakai baju yang kebuka atau pakai celana pendek? Karena kan muka gereja. Berarti pilihan itu ditentukan sama kemana Ferin pergi, kemana Ferin ketemu. Jadi sebenarnya Ferin pilih sendiri nggak atau dipengaruhi orang lain? Dipengaruhi orang lain. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi melihat apa yang yang take it for granted itu kita analisa lagi gitu. Dan itu dampaknya nggak terlalu besar ya. Ferin mau pakai baju apa mungkin nggak impact ke kita nggak ini. Tapi gimana kalau kita tidak menyadari hal-hal yang impactnya sebenarnya besar tapi kita anggap itu normal. Oke. Gitu. Jadi sosiologi membuat kita aware gitu ya akan hal-hal itu. Tapi kok mungkin tadi belum dijelasin tentang apa bedanya sosiologi sama antropologi. Oh iya, itu belum antropologi ya. Kalau sosiologi itu belajar relasi antar individu dan antar kelompok. Antara yang kaya dan miskin, antara yang beda agama, beda ras, beda suku, beda bahasa. Jadi kayak hubungannya ada vertikal, ada horizontal. Nah kira-kira sosiologi belajarnya itu. Kalau antropologi dia belajar tentang belief, kepercayaan suatu kelompok sampai itu diekspresikan melalui adat, melalui tradisi sehari-hari, melalui tarian, melalui lukisan, melalui berbagai hal yang bisa dinikmati dalam kesenian. Itu antropologi. Kalau psikologi itu bukan soal kaya miskin atau beda agama, beda suku, beda ras, tapi lebih kepada keseimbangan dan pertumbuhnya kemampuan berpikir seseorang. Cara beremosi, cara berpikir itu adalah psikologi. Jadi fieldnya beda-beda walaupun semuanya itu di bawah satu payung yang sama yaitu sebagai ilmu kemanusiaan. Oke. Jadi kalau just to summarize berarti psikologi itu menganalisa satu individu, dia dilihat gejala problemnya apa, lalu akar masalahnya apa, solusinya apa kepada individu itu gitu ya. Kalau sosiologi lebih kepada sekelompok masyarakat begitu. Kalau antropologi terkait dengan belief dan budaya dan segala macam gitu ya. Kalau dari anak-anak SMA gitu ya biasa mikir emang sosiologi bisanya kerja apa sih gitu. Terus juga makan apa? yang kayak tadi Ci Heidi juga ditanyain sama orang tuanya kan kayak orang tua zaman sekarang ya bingung kayak sosiologi tuh emang mau kerjanya nanti jadi apa gitu. Emang pilihannya tuh ada apa aja gitu. Ya by the way bagus juga ya, maksudnya memang di budaya Asia gitu ya khususnya itu pandangannya umumnya kayaknya masuk IPA gitu ya. Kalau nggak cukup masuk IPA baru masuk ke sosiologi gitu. Tapi teman-teman di sini kayak Kevin, saya Heidi kalau mau masuk IPA bisa juga gitu ya. Tetapi mereka pilih sengaja masuk ke sosiologi gitu sebagai first choice mereka begitu ya. Dan tapi tentu orang tua ada concern juga ya, concern untuk anak-anaknya nanti gimana masa depannya gitu ya, kerja apa, makan apa gitu. Nah itu silakan Heidi dijawab buat mama, buat orang tua para remaja yang mendengarkan. Waduh, jadi baru kepikir ini bisa ditonton mama juga ya. Iya, jadi memang wajar ya, maksudnya orang tua berpikir seperti itu dan emang karena nggak familiar gitu sosiologi itu bisa kerja sebagai apa. Walaupun pada akhirnya banyak orang yang kuliahnya apa kerjanya apa gitu kan ya, bisa ini juga. Jadi nggak ini tapi mungkin sedikit jawab. Jadi di sosiologi pertama bisa jadi akademisi tentunya. Nanti mungkin Kevin yang lebih banyak share ya soal hidup akademisi gitu. Dan juga bisa di perusahaan. Jadi kalau di
sosiologi itu dia ada belajar misalnya tentang tanggung jawab sosial korporasi atau CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi perusahaan-perusahaan yang misalnya mereka itu usahanya sangat menimbulkan dampak negatif gitu ya, misalnya merusak lingkungan atau mencerabut pekerjaan orang-orang di sekitar situ. Nah itu nanti akan ada CSR, program sosial yang mencoba untuk seperti mengembalikan hutang sosial si perusahaan ini gitu. Jadi lewat edukasi lah atau program-program apapun. Nah sosiolog yang bekerja di korporasi seperti itu nanti akan merancang, menganalisis dulu ini masalahnya apa nih di masyarakat ini, terus perusahaan ini bisa kasih program sosial apa. Itu kalau di profit ya, di korporasi. Banyak juga teman-temanku yang kerja di market research. Jadi market research itu kan mungkin orang pikir komunikasi ya, tapi tergantung ketika belajar komunikasi, kalau fokus di broadcasting misalnya mungkin nggak akan terlalu banyak riset. Nah sosiologi itu sangat kuat dalam metode riset, dalam teori. Jadi ketika bikin satu produk ini akan diterima nggak sih sama pasar, terus gimana sih kita cara marketingnya, itu biasa ada riset dulu. Nah anak-anak sosiolog deh yang jago-jago gitu ya. Terus salah satunya juga praktisi di NGO gitu, seperti aku sendiri gitu ya. Aku di bagian monitoring, evaluasi, accountability and learning atau singkatannya MIL. Iya, makan ya, bukan makan tapi. Jadi kerjanya apa? Kerjanya ketika kan NGO itu non profit ya, jadi dia membuat satu project misalnya project sosial. Itu dianalisis dulu nih, misalnya dia mau bikin di NTT gitu. Nah kita harus melakukan baseline atau assessment dulu, riset dulu di NTT masalahnya apa. Jangan-jangan yang kita anggap sebagai masalah bukan masalah buat mereka gitu kan. Jadi kita cari tahu dulu, baru dirancang programnya apa nih yang sesuai. Dan ngerancang programnya pun nanti dengan asumsi teori-teori yang dipelajari juga gitu di sosiologi. Nah setelah udah dirancang, bikin kegiatan, nanti jalan kan tuh kegiatannya beberapa tahun misalnya. Nah kita mau tahu dong kegiatan kita ini berdampak nggak sih sebenarnya, jangan-jangan cuma kita pikir berdampak tapi padahal enggak gitu. Nah itu perlu diuji gitu, perlu dimonitor dan perlu dievaluasi. Pakai apa? Riset lagi, terus ada teknik-teknik lain lah dalam pekerjaan gitu ya, yang akhirnya yang ada yang dari sosiologi, ada juga dari ilmu lain gitu ya yang bisa dipakai untuk di pekerjaan. Jadi sebenarnya tuh kalau masuk sosiologi tuh banyak gitu ya. Pilihannya tuh nggak cuman jadi guru ataupun nggak cuman kayak nulis. Iya, kan kadang orang mikir bisa bikin buku atau apa, tapi ternyata banyak juga pilihannya. Dan sebenarnya dari sosiologi pun bisa nyebrang ke yang lain juga kan, kayak pekerjaan lain yang mungkin nggak terlalu berhubungan gitu. Bisa. Jadi sosiologi kan ilmu yang bicara tentang manusia. Jadi selama pekerjaan itu ada manusianya, sosiolog bisa masuk ke dalam pekerjaan itu. Ada beberapa list sih. Misalnya human resource developer. Human resource developer tuh bukan orang yang hanya mengabsen siapa yang masuk on time, terus mengurus BPJS dari seseorang saja. Tapi kan dia juga perlu mendevelop human resource. Yaitu bagaimana mengupgrade perusahaan dengan mengupgrade orangnya. Jadi society of workers di dalamnya itu di-upgrade. Bagaimana perusahaan itu juga bisa sinkron dengan kebijakan-kebijakan negara. Karena sekali lagi dia harus memerhatikan state market society relation. Negara, pasar, dan masyarakat. Jadi ketika sosiolog masuk sebagai human resource developer, dia itu sudah mempunyai radar seperti submarine ya, itu kapal bawah laut. Dia sudah mempunyai radar yang mengenal apa saja yang menjadi battlefield di balik suatu masyarakatnya, dan dia tahu bagaimana menggerakkan manusia-manusia di dalam maupun perusahaan itu di dalam papan catur masyarakatnya. Masih banyak yang lain, misalnya copywriter. Jadi anak-anak sosiologi itu selain ahli dalam statistik yang which is sangat berguna untuk jadi market research, dia itu perlu melatih diri di dalam menulis. Karena esai kan, banyak banget esainya. Jadi kalau dia menulis suatu periklanan, copywriting, dia harus tahu target audiensnya siapa. Dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dari audiens itu. Nah, dia bisa berperan di situ. Tapi sekarang balik lagi, kalau misalnya jadi akademisi, apa sih yang bisa menjadi keunggulan sebagai sosiolog? Akademisi kan melakukan tridharma ya, penelitian, pengabdian, dan juga pengajaran.
ketika seorang akademisi atau sebagai sosiolog itu tampil di dalam media, dalam masyarakat kita, suaranya dia itu bersuara. Punya suara. Dia punya suara karena orang akan melihat bahwa orang yang mendalami ilmu kemasyarakatan biasanya adalah orang yang peduli dengan masyarakatnya. Dia bukan seseorang yang hanya mencari kepentingan tertentu, karena dia bisa melihat secara utuh dan dia ingin menjelaskan keutuhan itu kepada masyarakat yang belum tentu cara pandangnya itu sudah komplit dengan seluruh analisa-analisa yang dia miliki. Jadi itu bagaimana sosiologi bisa kemudian berkecimpung ya aplikasinya di dalam masyarakat. Betul. Kayaknya dari tadi saya sih semakin bisa cukup sense gitu ya, hal-hal positif atau kekuatannya sosiologi gitu. Tapi mungkin kalau dari kalian sendiri kira-kira di mana sih kekuatan sosiologi itu? Jadi orang yang tadi Hedi misalnya bilang seperti punya power X-ray gitu ya, super power X-ray, bisa menilai gitu segala sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi terus kenapa ya itu tuh menjadi satu hal yang baik dan bahkan powerful kira-kira? Gunanya di mana gitu misalnya? Misalnya dalam kerjaan kamu gitu misalnya. Mungkin ini ya mungkin sebelum bahas kerjaan aku yang kepikir contoh ini ya tentang apa sih sekarang tuh banyak yang lagi ngomongin soal hustle culture. Hustle culture. Jadi gimana orang itu selalu merasa bangga ketika dia justru kerja mati-matian gitu ya, kerja overwork gitu. Jadi aduh sibuk nih, aduh nggak ambil cuti nih, aduh aku sampai sakit nih segala macam kayak gitu. GRI banget. Jadi benar-benar diperas gitu ya, diperas hidupnya seproduktif mungkin gitu. Nah ini jadi glorifikasi overworking gitu ya, padahal dia misalnya nggak dapat upah lembur gitu, atau ya dia akhirnya mengorbankan kesehatan dan sebagainya. Nah dan ini ya maksudnya anak yang biasanya hustle culture ini kan juga misalnya anak-anak muda gitu yang merasa oh ini lebih bebas nih kerja misalnya jadi freelance dan sebagainya, tanpa berpikir sebenarnya mereka ini tanda kutip dieksploitasi juga oleh perusahaan, oleh korporasi gitu. Nah salah satu tadi ya fungsi sosiologi yang pakai X-ray itu akhirnya menyoroti gitu. Jadi ada salah satu riset gitu atau mulai ada orang-orang yang bersuara gitu ya di media sosial di mana gitu bahwa ini tuh salah gitu, glorifikasi yang salah. Atau kayak ada HRD gitu yang bilang wah baru lulus S1 atau ini anak magang gitu ya, ini congkak banget gitu, maksudnya minta digaji, minta apa gitu, ini kan udah dapet pengalaman apa. Nah itu hal-hal yang seperti itu akhirnya sosiologi bantu kita bahwa enggak loh, ya memang kita bekerja ada upah dan bukan berarti kita harus rakus gitu ya, tapi kan kita harus tahu hak-hak kita gitu sebagai pekerja gitu. Terus bahwa overwork itu bukan sesuatu yang sehat gitu, kenapa diglorifikasi. Jadi sosiologi bantu di situ sih, bisa dari bentuk riset, ada riset tentang pekerja industri kreatif misalnya, bagaimana mereka tidak merasa dieksploitasi gitu ya, padahal mereka harus dilindungi. Ada juga dari media sosial kayak gitu sih. Jadi mungkin ini sih keunggulan sosiologi itu selain kayak mempunyai X-ray vision. Itu dosen saya dulu pernah bilang, sekali mata kita dibukakan cara pandang X-ray melihat sesuatu di balik sesuatu itu sulit untuk ditutup. Karena kita udah peka ya terhadap melihat kepentingan atau intensi di balik segala sesuatu. Jadi kita tuh belajar bahwa kita harus mengambil jarak sih terhadap apa yang sedang kita hidupin. Jadi kita mempunyai refleksi lebih dalam dan cara pandang yang lebih oke. Misalnya, kalau kita misalnya main media sosial, kita cukup sering ya melakukan follow, unfollow, add and block, terus swipe right, swipe left. If you like the person, swipe right, connect and disconnect. Nah, itu menjadi hal yang lumrah, kayak itu sudah menjadi sesuatu yang baru bagi anak-anak muda sekarang kan di medsos. Tapi kalau kita ambil sosiologi, kita belajar untuk take a break dulu. Kita pause dulu, kita take a break, kita pikir apakah wajar ya kita kalau sebagai manusia itu bisa melakukan connect dan disconnect semudah itu.
apakah kita kalau berteman dengan seseorang kita berpisah dengannya masa nggak ada rasa sakit? Tapi kok kenapa sekarang kita justru merasa lebih lumrah dengan hal yang seperti itu kan? Jadi kita mengambil jarak dan kita akhirnya melihat bahwa ada hal yang benar dan hal yang kurang baik gitu. Dan kita belajar untuk menanamkan sisi kemanusiaan itu dalam keseharian kita dan nggak terjebak di dalam siklus dari sebuah sistem. Kira-kira gitu sih. Kebawa arus gitu ya. Betul. Dan mungkin sisi positif lainnya juga karena sosiologi banyak bahas human rights juga ya. Jadi apa tentang kemanusiaan, kesetaraan, terus melihat kepada kelompok marginal gitu. Jadi misalnya perempuan, anak-anak ataupun bahkan disabilitas misalnya. Nah, jadi banyak hal yang seringkali kita ketika kita nggak ibaratnya kita misalnya kita tidak memiliki disabilitas tertentu, kita kadang nggak sadar gitu apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, ilmu sosiologi ini mendorong untuk ikut juga memikirkan kebijakan, program atau apapun itu menginklusi berbagai pihak ini gitu. Jadi ketika pemerintah bikin kebijakan atau NGO bikin program, itu pun harus memperhatikan kebutuhan yang seperti itu. Nah, kalau dalam kalau saya sih membayangkan kalau nggak ada sosiologi gitu ya, ilmu sosiologi, fenomena yang sekarang terjadi kan justru orang itu apa-apa ekonomi gitu ya, pokoknya apa-apa tuh yang maju, yang paling pokoknya yang paling cepat, instan, terus paling banyak menguntungkan, yang memperhatikan kelompok marginal itu bukan sesuatu yang produktif gitu. Tapi dengan adanya sosiologi ini jadi kayak mengembalikan lagi bahwa enggak masyarakat itu bukan hanya ekonomi, manusia itu bukan hanya homo economicus aja gitu, tapi juga kita punya rasa empati dengan sesama kita, juga tentang alam, bahkan ada namanya sosiologi lingkungan gitu ya. Jadi melihat gimana supaya alam itu nggak semakin tersakiti gitu ya, gitu sih. Jadi melihat dunia ini sebagai as a whole, bukan fragmented. Oke. Kalau menurut aku sih dari sini jadi bisa dilihat kalau sosiologi itu makin penting gak sih di zaman sekarang, apalagi di zaman digital yang kayak Kok Kevin bilang tadi gitu. Tapi mungkin aku mau balik lagi ke kuliah kali. Kenapa Koko sama Cici kan UI nih, kenapa milihnya UI gitu? Kenapa ya? Iya, kenapa dua-duanya UI? Universitas Indonesia itu mempunyai tradisi yang cukup baik ya. Selain Universitas Indonesia, UGM, UI itu cukup mempunyai dosen-dosen yang handal dalam bidang sosiologi. Banyak yang ahli pembangunan, banyak yang ahli dalam bidang stratifikasi, jadi antara kaya dan miskin. Ada yang ahli dalam bidang agama. Jadi universitas-universitas yang memberikan warna yang cukup lengkap itu ada di dalam universitas negeri, khususnya negeri ya. Dan kalau kita masuk ke universitas negeri seperti Indonesia itu selain dapat materi kurikulum yang baik, kita juga dapat lingkungan untuk bertemu dengan orang dari beragam latar belakang. Saya kan dari kecil sekolahnya swasta ke Singapura, swasta lagi. Jadi kayak lingkungan saya tuh cenderung homogen. Nah, kalau jadi sosiolog itu selain belajar teori, bukan hanya belajar teori doang, harus bertemu, bertatap muka, berbincang dengan orang dari beragam latar belakang untuk memberikan modal dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan saya nemuin itu di UI justru. Nemuin di UI di mana semua orang ada di sana. Mau dari yang sangat liberal banget sampai yang konservatif banget, mau orang yang sangat megang adat, agama, ataupun rasnya, atau sampai bicara level kasta ekonomi, dari latar belakang segala pemikiran itu ada, dan itu memberikan kekuatan sih, membuka cakrawala bagi diri kita. Dulu saya pernah ngalamin juga sih waktu SMA masuk ke yang lebih ke diverse itu, seperti ada challenge tapi juga exciting gitu, ketemu banyak orang, ternyata dunia lebih luas. Betul. Oke. Iya kan katanya mau belajar ini kan masyarakat Indonesia, ya itu miniatur lah. Apalagi kalau memang mau jadi sosiolog di Indonesia. Ya, miniatur Indonesia ada di UI, di UGM, di universitas. Mungkin kalau misalnya yang keluar negeri juga beda konteksnya kali ya, karena kalau luar negeri kan berarti kita terjunnya ke masyarakat luar negeri. Kalau misalnya di Indonesia ya berarti
memang udah ngelihat secara langsung depan mata gitu kali ya. Tapi kenapa akhirnya S2 ke luar negeri? Itu ada alasannya. Kalau aku kan punya satu fans ya sama pemikir dia penulis Holocaust, Zygmunt Bauman. Jadi dia juga penulis tentang kemanusiaan. Nah, waktu saya dalamin tentang Zygmunt Bauman, jauh-jauh sekolah keluar sana baca semua bukunya, itu saya sadar satu hal, kayak ini orang legendaris banget. Dia sosiolog yang hidup selama 90 tahun. Jadi dia udah lewatin perang dunia 1, 2, Holocaust semua. Dikejar-kejar sama Hitler, dikejar-kejar sama Stalin. Terus jadi kayak many life lesson yang bisa dipelajarin kan. Nah, waktu saya sekolah ke sana, puji Tuhan, saya nemuin bahwa tokoh ini tuh dia mendalami sosiologinya based on Bible. Meskipun dia agnostik, meskipun dia orang Yahudi, jadi dia sangat mendalami Bible sih. Dia mendalami tentang siapakah sesamaku manusia gitu. Dia membangun sosiologinya berdasarkan itu, dan saya kaget sih bagaimana dia mendalami titik kemanusiaan itu, dan dia jadi berkat besar buat banyak orang. Meskipun dia belum tentu orang percaya ya, tapi dia sangat mendalami kemanusiaan dari kisah Alkitab dia, kisah pengalaman hidupnya. Itu yang salah satu jadi alasan mengapa saya pergi ke Leeds ya, tempat di mana dia mengajar. Oke, jadi karena memang ngejar tokoh ini Iya, gitu betul. ya. Oke. Kalau Hedi? Kalau aku selain karena mau jalan-jalan, juga ini sih ya. Tadi melihat ya kalau ke UI itu explore ke masyarakat Indonesia. Terus aku sadar bahwa isu sosial yang kita lihat itu nggak bisa kita lihat cuma batasan nasional, tapi ada banyak kaitan dengan global juga, masyarakat internasional gitu. Dan pengen juga ada exposure kan untuk mengenal gimana sih kasus-kasus di negara lain dan sebagainya. Terus kepikir Belanda karena juga pertama dia punya riset yang banyak soal Indonesia, dosen-dosennya juga banyak yang mengerti soal Indonesia, jadi masalah tadi konteks yang berbeda itu sedikit teratasi gitu ya. Kedua juga aku S2 nggak ambil sosiologi murni lagi sih, aku ambil yang lebih lintas disipliner yaitu development studies. Nah di sana itu nomor 2 terbaik lah di dunia gitu ya di kampus Belanda ini. Apa aja sih yang perlu disiapin sama anak-anak SMA sekarang gitu loh kalau kita mau masuk sosiologi, baik yang mau di UI atau mau di luar gitu, kayak apa aja yang mungkin harus baca banyak buku atau ada rekomendasi buku atau gimana gitu? Baca koran, Iya, baca koran, baca buku, nonton YouTube tentang pandangan-pandangan orang. Misalnya ada pandangan tentang bagaimana sih kelompok-kelompok adat di sini, kelompok-kelompok agama di sini, kelas strata seperti apa. Itu coba didengerin, terus coba dipetakan kira-kira seperti apa sih orang yang mengalami hal-hal seperti itu. Jadi human touch ya sama human experience itu bisa dipelajari dari mana saja. Jadi persiapkanlah dirimu dengan experience orang lain sebelum sekolah lagi, karena itu akan memberikan modal ya, persiapan yang matang. Ada juga buku-buku ya kalau mau curi start gitu bisa buku pengantar sosiologi, bisa nanya Bapak Kevin. Juga bisa baca buku-buku yang sifatnya lebih ke kasus gitu ya. Misalnya ada tentang perkumuhan di kota Jakarta. Kita kan nggak pernah misalnya ke sana. Kita pengen tahu nih gimana sih sebenarnya orang-orang hidup di sana. Kenapa sih ada perkumuhan di Jakarta? Nah itu kita expose dengan berbagai isu-isu gitulah ya. Saya pengen tanya mungkin kalau dalam karir kalian di bidang sosiologi gitu ya, satu hal yang kalian bisa syukuri, maksudnya apa ya, atau banggakan, atau mungkin kalian rasa wah seneng gitu ya bisa ngerjain satu proyek ini mungkin, atau apa, itu ada nggak gitu, baik dalam akademisi maupun di lapangan, satu hal yang kalian rasa wah bersyukur nih saya bisa ngerjain ini karena saya kuliah sosiologi, saya bisa ngerjain ini, supaya kita kasih contoh realnya gitu ya, gimana sih sosiologi itu bisa membawa hal positif ke dalam dunia ini. Yang lagi aku kerjakan walaupun bukan hanya kontribusi sosiologi, tapi aku percaya karena
apa rootsnya sosiologi, jadi lebih mudah gitu ya. Jadi misalnya jadi salah satu proyek yang aku kerjakan sekarang adalah pemberdayaan perempuan, dan itu dimulai dari titik poin di mana banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Di daerah mana nih? Di daerah NTT dan NTB. Itu NTB. dan itu di daerah pedesaan gitu ya, atau daerah yang ya kelompok miskin dan sebagainya. Tapi orang-orang yang mengalami kekerasan seksual, mereka tidak punya akses keadilan gitu. Mereka nggak punya uang buat bayar lawyer misalnya, atau mereka ke polisi ditolak gitu kan. Nah jadi gimana kita berusaha menolong tanda kutip ya ke mereka, itu ternyata bukan hanya lihat dari kita bukain akses, kita ajarin, kita training paralegal jadi komunitas tapi bisa jadi pendamping hukum kayak gitu. Itu kan sedikit menangani, tapi sosiologi itu akhirnya akan melihat secara ini serabut masalahnya ini di mana gitu. Kenapa perempuan jadi rentan mendapat kekerasan seksual misalnya? Karena mereka nggak punya pendapatan sendiri sehingga diremehkan misalnya. Mereka secara ekonomi mereka hanya disuruh pekerjaan domestik lah ya gitu. Jadi laki-laki mungkin akhirnya meremehkan perempuan gitu, terus mereka jadi lebih rentan untuk mendapat kekerasan gitu dari suaminya. Terus juga kedua, dari segi budaya ada di daerah tertentu yang ternyata pernikahan anak itu sangat lazim gitu. Jadi 15 tahun, 12 tahun itu mereka sudah menikah, terus akhirnya drop out dari sekolah, akhirnya jadi miskin. Jadi itu muter gitu. Jadi satu masalah itu akhirnya berujung kepada masalah lain, disebabkan dan menyebabkan masalah-masalah itu semua gitu. Nah, sosiologi itu bikin gambaran yang utuh gitu. Jadi ketika kita mau intervensi, nggak cuma di satu ini nih, tapi kita perlu lihat berbagai hal gitu. Termasuk peran tokoh agama, peran tokoh adat, suami-suaminya pun kita ikut libatkan gitu. Karena kalau kita latih misalnya ajak perempuan, ayo kita belajar wirausaha gitu ya. Nanti pulang-pulang bisa-bisa berantem sama suaminya karena suaminya ngerasa kamu neglect melalaikan tugas domestik nih kayak gitu. Jadi suami-suaminya pun kita ajarin gitu nilai-nilai untuk berbagi pekerjaan domestik yang setara dan sebagainya. Jadi sosiologi itu ajak kita lihat masalahnya bukan masalah sekedar masyarakat ini miskin perlu disumbang, tapi kenapa nih miskin? Karena ada pernikahan dini, terus kenapa nih wanita di abuse, kita nggak langsung main hukum gitu ya, tapi ada penyuluhan ke suami, ke tokoh agama segala macam. Jadi makanya itu maksudnya lebih komprehensif itu seperti itu gitu ya. Betul. Kalau saya sebagai akademisi mungkin beda ya sama yang profesional dan di lapangan. Itu dua hal sih yang paling saya syukurin banget sebagai guru dan dosen, yaitu bisa menulis dan bisa bertemu orang. Karena lewat tulisan, lewat sederhana sih ya, hanya mengetik lalu mempublish buku, itu kan sebenarnya message tertentu bisa disampaikan kepada yang membacanya. Jadi itu satu hal yang saya sangat syukurin banget sih kalau ambil sosiologi, bisa melihat dunia secara luas, terus tahu apa titik akupunktur mana yang perlu dimasukin dengan nilai. Kemudian bertemu dengan banyak orang. Nah jadi di kampus itu sebenarnya banyak sih yang cerita. Dari cara mereka bercerita, cara mereka bilang saya favoritnya tokohnya, misalnya saya favorit tokohnya adalah Foucault, saya favoritnya tokohnya adalah misalnya Etzioni atau tokohnya Giddens. Dari sebutan tokoh-tokoh mereka itu bisa ketahuan latar belakang mereka kayak apa. Jadi kalau misalnya ada yang suka dengan teori-teori kritis, biasanya ketahuan sih ada rebel-rebelnya. Terus kalau ada suka yang sifatnya yang lebih teori-teori yang sifatnya membangun kebijakan, ya tau lah kamu tuh tipe-tipe dulunya mau masuk ke dalam ekonomi atau hukum tapi melipir sampai ke sosiologi gitu. Nah dari situ ketemu banyak orang, ketemu latar belakang, terus bisa belajar dari mereka. Dan tahu apa sih yang mereka alamin secara personal, apa yang mereka curahkan secara akademis, dan mereka akhirnya bisa tahu nanti kalau misalnya kamu hadapin masalah, titiknya di sini loh solusinya gitu. Jadi dari situ saya ketemu banyak orang dan tahu pengalaman orang sih. Itu yang biasanya saya sendiri kayak saya pengen tahu pengalaman orang, tapi kan orang belum tentu mau cerita. Tapi dari belajar sosiologi tahu kamu bicara apa itu ada sumbernya. Gitu. Jadi lebih bisa ngerti story-nya orang itu, latar belakangnya gitu ya. Oke. Ya, jadi ternyata memang sosiologi itu satu hal yang sangat bisa
membawa dampak baik itu dalam relasi pribadi maupun dalam masyarakat gitu ya. Nah, tapi biasa kan satu hal yang sedemikian powerful tentu juga bisa menjadi sesuatu yang bahaya juga ya di tangan yang salah gitu. Nah itu pernah nggak atau ada nggak contoh-contoh kasus yang real gitu ya bagaimana sosiologi mungkin disalahgunakan misalnya? Sosiologi itu juga salah satu powernya adalah dia itu punya kemampuan social engineering gitu ya. Jadi Social engineering. iya, ini mungkin istilah yang nanti kalau kita googling mungkin istilahnya lain ya meaningnya. Cuman intinya adalah yang tadi ketika sosiologi itu bisa melihat apa yang tidak terlihat, kemudian bisa memetakan ini kenapa terjadi seperti ini. Akhirnya dia juga bisa merekonstruksi gitu, membuat itu terjadi. Jadi dia pengen nih satu hal fenomena terjadi, dia bisa desain sedemikian rupa sampai akhirnya beneran terjadi gitu. Nah yang paling gampang itu contohnya penggiringan opini publik gitu ya, di politik. Nah ini memang ada riset yang saya juga sempat terlibat gitu ya, ketika ada politik yang panas begitu ya, seringkali sosial media itu akhirnya mempolarisasi kita kan. Jadi kita tuh melihat, kita follow apa yang kita setujui, apa yang kita ini. Nah akhirnya ketika mereka sudah tahu ada struktur ini ya, ada struktur sosial, ada algoritma sosial media yang demikian rupa, mereka manfaatkan itu dengan cara betul-betul secara sistematis membuat bots, terus membuat memposting secara di jam berapa, terus narasinya apa, itu untuk seolah-olah oh ini banyak orang nih, jadi ketika orang nih buka sosial media, oh banyak orang nih yang berpendapat seperti ini gitu, seperti A gitu, atau punya sentimen. Akhirnya orang yang tadinya masih ragu-ragu atau tidak punya sentimen sama sekali itu jadi terbawa gitu. Jadi oh iya ya ini bener nih, ini banyak nih ternyata orang yang berpikir seperti ini. Saya juga berpikir seperti ini. Akhirnya publik yang tadinya tenang-tenang jadi makin tajam tuh polarisasinya kayak gitu. Padahal mungkin tadinya nggak seperti itu. Gitu. Jadi bisa dipakai untuk mengarahkan masyarakat gitu ya. Iya. Dan kalau diarahkannya ke hal yang jelek ya celaka juga gitu. Atau untuk menguntungkan pihak tertentu aja kayak gitu kan. Oke. Mungkin karena sosiologi itu melakukan analisisnya tajam ya. Dia mampu untuk menjelaskan sesuatu, dia mampu untuk analisis, bahkan predik kira-kira estimasi ke depannya, masa depannya seperti apa. Tapi karena dia mempunyai kapasitas seperti itu, manusia dijadikan objek. Nah, psikologi juga seperti itu, politik juga seperti itu, tapi sosiologi juga seperti itu kok. Jadi ilmu sosial humaniora pada umumnya juga ilmu yang kurang memanusiakan manusianya. Tadinya malah in a sense bisa membuat kita aware sama relasi manusia, tapi di sisi lain malah menjadikan manusia jadi objek. Bisa betul, gitu betul. Ya? Nah, jadi pada akhirnya di balik ilmu sosiologi yang kita pelajari secara pengetahuan, itu pasti ada value sih yang dibawa. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti value-nya tuh bukan memandang sosiologi hanya sebagai ilmu analisis. Kita kalau jadi dokter bukan hanya mendiagnosa, oh kita udah x-ray, kamu punya masalah ini, terus tutup, terus kita biarkan pasiennya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita melihat manusia betul-betul sebagai gambar rupa Allah kan. Pasien adalah manusia, bukan sebagai objek untuk di x-ray-kan saja. Kira-kira gitu sih. Makanya mungkin kalau kita lihat sosiologi itu sebagai tools gitu ya, itu akhirnya di tangan siapa tools itu bekerja sih kira-kira. Kayak tadi misalnya yang perusahaan gitu ya, bisa jadi sosiolog yang tidak ada motivasi untuk berpihak kepada masyarakat yang terkena dampak. Itu dia bisa menulis report atau membuat satu project untuk seakan-akan bikin perusahaan ini bagus gitu. Padahal perusahaan ini bener-bener bikin masyarakat sekitar itu menderita gitu. Tapi sama sosiolog akhirnya dengan riset, dengan yang tadi ya sebegitu objektifnya meyakinkan gitu. Seakan-akan oh perusahaan ini membantu masyarakat gitu. Padahal enggak misalnya. Jadi buat nanti buat orang Kristen yang kerja di bidang sosiologi juga mesti aware juga ya. Betul, dia betul. sedang ngerjain proyek itu untuk menguntungkan siapa, arahnya apa begitu. Jangan-jangan dia sekedar dimanfaatkan juga gitu sama orang. Mungkin pesan buat anak-anak SMA gitu. Ada gak yang mau ngambil Apa ya? sosiologi? Dulu kita dapat apa ya? Apa ya? Ya mungkin itu ya, pertama gumulkan dulu sebenarnya kenapa sih mau belajar atau tertarik dengan sosiologi gitu. Karena sosiologi itu ilmu yang sangat fascinating gitu ya, sangat bisa
bikin kita excited tapi terus forward gitu, so what. Jadi apa sih yang kamu pengen lakukan, jadi mungkin gumulkan itu dan balik lagi ke motivasi itu tadi ya, harus untuk kembali kepada ya memuliakan Tuhan, membuat masyarakat jadi lebih baik dan ya berpihaklah untuk kebaikan gitu. Tapi juga pesan yang lain mungkin buat teman-teman nanti yang belajar sosiologi dan akhirnya masuk gitu ya, jangan kaget ketika nanti ada teori-teori yang sangat-sangat kritis gitu dan bahkan akan terlihat bertentangan sekali dengan kekristenan gitu atau kebenaran yang sudah kita pelajari lah dari kecil dan sebagainya gitu. Dan jadi memang banyak orang Injili yang menentang sosiologi karena itu kan ya, dipikir ini ilmu-ilmu sekuler begitu kan ya. Nah itu gimana tuh kalau mereka ketemu itu, jangan kaget. iya, pertama jangan kaget, tapi juga bukan berarti kamu harus keluar dari sosiologi dan menyerah gitu. Tapi ya pelajari karena satu sisi teori yang kritis itu bisa kamu jadikan pisau analisis ya, lagi-lagi untuk tadi menganalisa dan sebagainya menjadi tools, tapi juga ya kita perlu berpegang juga gitu sama kebenaran yang kita percayai, karena aku percaya walaupun sosiologi bilang objektif nggak ada value gitu, semua yang belajar sosiologi pasti punya value, pasti punya sesuatu yang dia anggap ideal dan diperjuangkan. Nah itu yang kita harus berani juga sebagai orang Kristen ya yang belief gue adalah ini gitu dan ini yang aku perjuangkan tuh, dan bukan berarti kayak apa sih istilahnya membuang sosiologi semuanya gitu yang nggak berguna gitu karena hal itu. Dan memang kalau belajar sosiologi itu akan semakin terbuka terhadap banyak masalah dan keruwetan dan nggak menemukan jawaban di situ. Jadi jangan kaget gitu kalau akan banyak hal-hal seperti itu. Kalau buat saya yang fokusnya di akademisi belajar teori, mungkin banyak teori-teori yang bikin kaget ya, misalnya postmodern atau yang teori critical race theory yang sedang trendy saat ini gitu loh. Kan setiap orang mempunyai perspektif sendiri terhadap kebenaran, why not melihat semuanya gitu. Jadi kalau kita belajar teori yang bikin kaget, benar-benar bikin kaget, sebenarnya kita nggak perlu sampai kaget banget karena ada loh manusia-manusia lain yang melalui teori mengungkapkan pengalaman pribadi mereka kan. Jadi melalui teori kita sebenarnya tahu orang-orang yang demen teori ini dia mengalami hal-hal tertentu di bagian ini gitu. Jadi kita sering melihat bahwa orang yang teorinya sangat kritis, sangat rebel, sangat panas atau sesuatu sifatnya yang revolusioner ya. Itu sebetulnya sedang menceritakan bahwa dunia ini penuh dengan struggle of power. Jadi hidup ini hanyalah tentang yang berkuasa dan dikuasai, makanya harus kritis, harus lain sebagainya. Jadi menurut saya sih ya kita akui bahwa itu memang benar, di dunia yang berdosa ya pasti ada yang namanya struggle of power, ada yang menguasai dan ada yang dikuasai. Tetapi originalnya dan dalam penebusan kan gak kayak gitu. Originalnya kan tentang bagaimana manusia mempunyai relasi dengan Tuhan secara utuh, bukan tentang struggle of power, tapi the will for relation ya, yang sebetulnya memang Tuhan rancang dalam diri kita. Karena kita nggak ngalamin relasi yang utuh itu lagi, makanya kita masuk ke struggle of power. Dan cara untuk solusinya ya bukan untuk milih salah satu pihak, apakah aku mau jadi pihak yang menguasai atau yang dikuasai, tetapi adalah untuk melampaui semuanya itu di dalam kasih kan, yaitu untuk hidup kembali dalam relasi dan rekonsiliasi yang udah kita alami dalam Tuhan Yesus. Kita dikasihi maka kita baru bisa mengasihi dulu. Tuhan Allah Tritunggal berelasi, maka dia mencipta, dia yang menebus, maka kita pun didorong untuk melakukan hal yang sama, melampaui keberdosaan manusia dan juga struggle of power yang tadi ya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita mengakui itu dan kita kembali kepada Tuhan. Itu sih yang ku alamin. Jadi memang meskipun ada yang bilang sosiologi itu ilmu sekuler, ilmu ateis bahkan gitu ya, tapi justru perlu lebih banyak orang Kristen kali ya yang terlibat di dalamnya gitu. Karena kalau tadi bicara sosiologi namanya juga sosial, relasi masyarakat. Ya itu kan dasarnya Allah Tritunggal kan ya. Manusia itu punya relasi satu dengan yang lain, itu Allah Tritunggal. Lalu tadi Kevin ada bilang juga manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Justru itu kenapa sosiologi itu perlu untuk dikerjakan oleh orang Kristen yang memiliki cara pandang yang
lebih benar begitu ya tentang dunia ini, tentang manusia. Yang cara melihat dunianya juga melihat sekarang adalah dunia yang berdosa, tetapi bukan hanya melihat dunia yang jatuh. Kita lihat ada pengharapan, ada penebusan, ada transformasi begitu ya. Dan di situ kenapa perlu gitu ya ada orang-orang dengan cara pandang worldview Kristen yang masuk di dalamnya, yang justru mungkin mengeluarkan cara pandang yang baru begitu dari yang sekuler itu begitu. Dan itu yang justru ditunggu-tunggu oleh orang sekuler dari gereja, dan sebenarnya perlu banyak orang gereja yang menekuni bidang itu sih. Oh, ditunggu-tunggu. Kenapa tuh? Karena struggle of power pasti Gak ada jalan. Gak ada jalan keluarnya. Jadi jalan keluarnya ya mau gak mau harus ada yang rekonsiliasi, memaafkan dan menjelaskan kenapa kita bisa kembali lagi menjadi manusia. Itu yang sebenarnya dibutuhkan saat ini juga. Yeah. Oke, teman-teman, buat yang hari ini dengerin diskusi ini dan tergerak untuk menggumulkan sosiologi, mungkin itu suara Roh Kudus. Jangan keraskan hatimu. Ya, silakan nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut tentang sosiologi boleh hubungi langsung Kak Heidi, Kak Kevin begitu ya. Tapi sementara diskusi kita hari ini sampai sini dulu, dan kalian mau gumulin jurusan apapun, kiranya Tuhan berkati kalian, Tuhan tolong kalian, dan juga nantikan episode berikutnya di mana kita akan bahas bidang studi yang lain. Ya, sampai saat itu, sampai jumpa. Ya, Tuhan berkati.